wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Dina di video pembelajaran matematika kelas 4. Apa kabar anak-anak hari ini? Tentunya sehat ya. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan tingkatkanlah kecerdasan kami. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke duduk hening ya. Perlahan-lahan pejamkan kedua mata kita. Duduklah dengan punggung tegak, nyaman, rileks dan santai. Bernafaslah dengan pelan, dalam, dan teratur. Ya Allah, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi anak yang baik, jujur, pandai, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, tidak menyakiti orang lain, sayang dan hormat kepada orang tua, sayang dan hormat kepada guru-guru kami, dan sayang kepada teman-teman kami. Terima kasih ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Perlahan-lahan bukalah kedua mata kita. Duduk ini selesai. Kita mulai ke pembelajarannya ya anak-anak. Simak video ini sampai selesai. Baiklah anak-anak, di video sebelumnya kita sudah belajar materi bilangan pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar materi pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan. Apakah anak-anak tahu apa itu pecahan senilai? Iya, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang bukan 0. Nah, sekarang kita akan belajar cara menentukan pecahan senilai. Di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh. Coba anak-anak perhatikan ya. Contoh yang pertama, tentukan pecahan senilai dari 1/2. Cara menjawabnya, kalian harus mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ingat ya anak-anak, pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Nah, di sini Ibu akan mengalihkannya dengan angka 2. 1/2 dikali 2/2. Coba anak-anak perhatikan. 1 dikali 2, pembilang dikali 2 sama dengan 2. Lalu kita kalikan penyebut dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Sekarang kita lanjut mencari pecahan selanjutnya. 1/2 dikalikan dengan 3/3 sama dengan, ingat ya yang Ibu bilang tadi bahwa pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. Di sini Ibu akan mengalihkan dengan angka 3. Jadi 1/2 dikali 3/3.
Cara menjawabnya adalah 1 dikali 3 sama dengan 3, sedangkan 2 dikali 3 sama dengan 6. Sekarang kita cari lagi pecahan senilai yang lainnya. Di sini ibu akan mengalihkan pecahan 1/2 dengan 4/4 ya. Maka 1 dikali 4 sama dengan 4, sedangkan 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa pecahan senilai dari 1/2 adalah 2/4, 3/6, dan 4/8. Perhatikan contoh berikutnya. Tentukan pecahan senilai dari 3/4. Cara menjawabnya sama seperti tadi. Pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. Anak-anak perhatikan kembali. Di situ pecahan senilainya 3/4 ya. Nah, 3/4 akan kita kalikan dengan 2/2. Caranya 3 dikali 2 sama dengan 6, sedangkan 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, sekarang kita akan mencari pecahan senilai yang lainnya. Di sini ibu akan mengalihkan pecahan 3/4 dengan 3/3. 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 2 pecahan senilai. Kita cari satu lagi pecahan senilai dari 3/4. Di sini ibu akan mengalihkan 3/4 dengan 4/4. 3 dikali 4 sama dengan 12, 4 dikali 4 sama dengan 16. Berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa pecahan senilai dari 3/4 adalah 6/8, 9/12, dan 12/16. Materi selanjutnya yaitu cara menyederhanakan pecahan. Tahukah anak-anak cara menyederhanakan pecahan? Adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, dan seterusnya, sehingga tidak dapat dibagi oleh bilangan prima yang lain. Ingat ya anak-anak, kata kunci dari menyederhanakan pecahan yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut. Contoh soal pertama, tentukan pecahan sederhana dari 2/4. Caranya tadi yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Bilangan prima yaitu angka 2, 3, 5, dan seterusnya. 2/4 di sini ibu akan bagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sedangkan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga pecahan senilai dari 2/4 adalah 1/2. Nah, itu adalah cara penyelesaian ataupun cara menjawab dari contoh soal nomor 1. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Tentukan pecahan sederhana dari 15/20. Ingat caranya ya. Membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Bilangan prima yaitu 2, 3, 5, dan seterusnya. Cara menjawabnya adalah 15/20 akan ibu bagi dengan angka 2. Kita coba ya anak-anak. 15 dibagi 2, apakah bisa? Ya, jawabannya tidak. Sehingga pecahan 15/20 tidak bisa dibagi dengan 2/2. Kita ganti angkanya menjadi 3/3. Kita coba ya anak-anak. 15 dibagi 3 sama dengan 5, sedangkan 20 dibagi 3 tidak bisa. Sehingga 15 dibagi 20 tidak bisa dibagi 3/3.
Maka kita cari angka yang selanjutnya, yaitu angka 5. 15 dibagi 5 sama dengan 1. Sedangkan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Artinya pecahan 15 per 20 bisa dibagi dengan 5 per 5. Hasilnya adalah 1 per 4. Di pecahan senilai dari 15 per 20 adalah 1 per 4. Nah, sampai di sini sudah mulai mengerti anak-anak? Sudah paham ya? Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu membandingkan pecahan. Dalam membandingkan pecahan terdapat 3 tanda yang harus kalian ketahui, yaitu tanda yang pertama, tanda lebih kecil, tanda yang kedua, tanda lebih besar, dan tanda yang ketiga yaitu tanda sama dengan. Membandingkan pecahan menggunakan perkalian silang. Contoh soal nomor 1, bandingkan pecahan 1 per 4 dan 3 per 4. Cara menjawabnya adalah kalian tuliskan kembali pecahan tersebut, yaitu 1 per 4 titik-titik 3 per 4. Kita lihat kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, yaitu angka 4. Jika kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, maka kita fokus pada angka pembilang dari masing-masing pecahan. Angka pembilangnya yaitu 1 dan juga 3. Tadi di awal perbandingan yaitu ada 3 tanda, lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Antara 1 dan 3 perbandingan yang cocok yaitu lebih kecil. Artinya 1 per 4 lebih kecil daripada 3 per 4. Kita lanjut contoh soal kedua. Bandingkan pecahan 2 per 5 dan 2 per 4. Cara menjawabnya adalah tuliskan kembali pecahan tersebut, yaitu 2 per 5 titik-titik 2 per 4. Lalu kalian perhatikan kedua pecahan tersebut apakah memiliki penyebut yang sama. Ya, jawabannya penyebutnya berbeda. Ketika penyebutnya berbeda, maka kalian lakukan perkalian silang. 2 dikali 4 sama dengan 8, 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka kalian bandingkan angka 8 dan 10. Perbandingan yang cocok antara 8 dan 10 adalah lebih kecil. Jadi 2 per 5 lebih kecil daripada 2 per 4. Untuk tugas, silahkan kalian buka buku LKS matematikanya halaman 2 mengenai pecahan senilai nomor 1 sampai 3. Baiklah, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu Dina sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak dalam mengerjakan tugas di rumah. Jika ada yang belum jelas atau belum paham, kalian bisa bertanya kepada guru kelas masing-masing ya, atau kepada orang tua kalian di rumah. Selamat belajar dan tetap semangat belajarnya dari rumah. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sering-sering cuci tangan, pakai masker ketika keluar, dan jaga jarak aman. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.